urusan kita tuh dong. Siap, ada keterangan. Ada ya? Hah? Jadi masyarakat ada minta penuntutan surat itu, jadi masyarakat biasanya biasa membawa buah. Kalau masalah sawit hilang kan ada aparat untuk menjaga. Nah, kan itu demonstrasi daripada mati dan lumpuh. Iya. Iya, Pak Saya. Lanjut. Buah batang alin permai dilarang masuk ke HGU PT Agro Utama. Kan itu yang dituntut masyarakat. Dicari solusi. Oke, siap. Oke, Pak siap. Tahu tokinya kemana arahnya sawit kan bisa. Atau kemungkinan saya lain bikin jadwal panen. Misalnya setiap hari sampai panen, selebihnya dianggap ilegal, bisa begitu. Artinya kan bisa tahu orang punya lahan di situ. Diatur jadwalnya. Selebih dari itu, dia kalau Senin sampai Jumat, kan? Sabtu Minggu berarti legal tuh. Legal. Jadi kan penjaganya bisa aku. Jadi bahasa begitu tuh Pak Joro, aku bukan jadi provokator. Wawancara kumaha? Air haji. Pertama-tama unjuk rasa terjadi itu didasari karena adanya surat pelarangan masyarakat untuk mengambil buah ke kebun petani, sehingga ada keberatan dari pihak masyarakat. Sehingga dengan kejadian ini, dengan pelarangan dari pihak perusahaan terhadap petani untuk mengambil buahnya, timbullah gejolak dari para petani untuk menuntut haknya agar kembali buah-buah mereka ini bisa dikeluarkan kembali dan dijual kembali. Selama ini petani membawa buah sawitnya dari yang sekitar PT Agro ini dibolehkan atau gimana, Pak? Boleh, selama ini tidak ada masalah dengan pihak perusahaan tentang pengeluaran hasil petani. Tidak pernah ada kendala, cuma ada aturan-aturan, semua aturan tersebut semuanya wajar-wajar saja, tidak ada yang keberatan. Keberatan ini muncul setelah keluar kesepakatan antara pihak perusahaan dan beberapa tokoh masyarakat dari air haji, sehingga hasil kesepakatan ini memberatkan untuk petani-petani yang berada di sekitar ruang lingkup perusahaan. Sejak kapan masyarakat tidak boleh atau melalui lahan PT Agro ini, Bang? Surat itu terbitnya pada tanggal 6 Mei. 6 Mei mulai berlakunya, sehingga setelah dari tanggal 6 Mei sampai dengan sekarang, petani tidak boleh lagi mengeluarkan hasil buah sawitnya yang berada di sekitar lokasi PT Agro Wiratama tersebut. Apa alasan PT Agro untuk melarang masyarakat yang ada kebunnya di sekitar itu, Bang? Apa alasannya, Bang? Alasannya bagi mereka sangat sederhana saja, karena alasan mereka sering buah inti dari perusahaan sering hilang. Itulah alasan mereka untuk mengeluarkan atau menerbitkan surat kesepakatan penutupan atau pelarangan masyarakat untuk mengambil buahnya ke dalam. Apa yang akan Abang lakukan sebagai anggota DPRD Pasaman Barat untuk permasalahan di PT Agro ini, Bang? Pertama-tama langkah yang harus kita ambil adalah mengundang pihak perusahaan untuk melakukan klarifikasi tentang hal tersebut, karena hakikat sebuah perusahaan berada di sebuah daerah itu adalah untuk menunjang kegiatan atau aktivitas guna untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Apakah PT Agro di Sungai Aur ini aja yang seperti pelarang masyarakat
untuk membawa sawitnya? Ada PT lain atau perusahaan lain? Kalau menurut pengetahuan kita hanya di PT Agro ini aja yang terjadi seperti ini. Ada beberapa perusahaan yang lain tidak melakukan hal yang seperti ini. Jadi sangat riskan rasanya atau sangat memberatkan untuk petani-petani kita atau masyarakat kita dengan terbitnya aturan yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan masyarakat ini dan beberapa tokoh masyarakat ini. Menurut pengetahuan Abang, apa selama ini yang diberikan oleh PT dalam hal tanggung jawab kepada masyarakat di lingkup masyarakat berupa CSR? Apa yang Abang ketahui? Kalau mengenai CSR itu tentu ada aturan dan undang-undang yang berlaku. Saya rasa kalau itu kita tidak dalam konteks dalam hal konstribusi, karena sekarang konteks kita adalah tentang surat pelarangan ini dulu yang harus kita selesaikan. Kalau secara resmi pihak pemerintahan belum ada yang sampai sama kita, hanya jorong saja baru yang mengetahui tentang surat ini keluar. Apakah Jorong ini Bang sudah melapor ke kantor wali atau kecamatan dengan ada surat edaran ini? Saya rasa belum, karena gejolak itu muncul kan pada hari ini tanggal 30 baru terjadi gejolak, sehingga langsung ada respon dari masyarakat melakukan blokade guna untuk menuntut kepada pihak perusahaan agar surat yang ditandatangani atau yang disepakati oleh dengan beberapa orang tokoh dari air haji ini dapat dicabut kembali dan kembali seperti semula. Berbicara plasma Batang Alin, Bang. Kita kendaraan Batang Alin tidak pernah masuk ke sini, ke dalam lokasi wilayah Agrowiratama ini. Cuman yang masuk itu adalah buah-buah petani yang dijual kepada toke-toke yang ada di sekitar lingkup kampung ini. Tindakan PRD membawa persoalan ini seperti apa, Bang? Pertama-tama kita harus melakukan mediasi dulu nih dengan pihak perusahaan. Nanti akan kita jadwal dan kita hearing nanti di kantor DPRD sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Kalau berbicara HGU, Bang, Abang sebagai anggota DPRD, apakah pernah mempertanyakan anggota DPRD masalah HGU PT Agro? Tentang HGU kita tidak dalam konteks itu. Itu nanti di luar konteks, nanti kita akan panggil dulu pihak perusahaan, barulah di situ nanti kita akan bahas semuanya. Tadi sudah saya antarkan. Tadi awak mengantar surat itu aja sama asisten aponya karyawannya di situ. Orangnya nggak ada, pimpinannya nggak ada. Apa inti surat dari penolakan ini, Bang? Pembatalan surat aturan yang disepakati sebelumnya. Aturan yang disepakati sebelumnya apa bentuknya, Bang? Ada 3 poin. Poin. Setiap kendaraan yang masuk melalui pos 1 wajib menyerahkan identitas diri kepada Satpam yang berada di pos 1 dalam batas waktu pukul 4 atau pukul 5. 2. Kendaraan yang masuk ke dalam HGU PT Agrowiratama mengangkut TBS dan memanen hasil TBS harus disertai dengan surat jalan pemilik kebun atau juragan buah. 3. Kendaraan yang masuk di hari yang sama wajib keluar atau memarkirkan kendaraannya di pos 1 dalam batas waktu pukul 19 WIB. 4. Kendaraan bagi pemilik plasma Batang Alin dilarang masuk ke HGU PT Agro. Surat kesepakatan bersama yang kami tanda tangani pada tanggal 6 bulan Mei tahun 2020, kami dari pengurus plasma air haji menyatakan bahwa pada poin 1, 2, 3 kami sangat mendukung demi keamanan dan kehilangan TBS kebun plasma air haji. Dan pada poin 4 kami resmi mencabut tanda tangan kami atas surat kesepakatan bersama dengan PT Agro. Karena itu sesuai dengan pembicaraan sebelum surat kesepakatan ini yang ditandatangani. Adapun poin nomor 2 yaitu kendaraan yang masuk ke dalam HGU untuk mengangkut TBS dan memanen TBS harus disertai dengan surat jalan dari pemilik kebun atau juragan buah. Sehubungan dengan poin di atas, poin 2 di atas ternyata tidak dijalankan oleh pihak
manajemen PT Agro. Maka dengan resmi semua tanda tangan yang terdapat di dalam surat kesepakatan bersama dengan pihak manajemen PT Agro kami cabut. Demikian surat pernyataan kesepakatan bersama ini kami buat dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi ya. Jadi suratnya yang awal itu dicabut lagi Bang ya, Ya. tanda tangannya ya, tidak berlaku. Ya. Ya. Apa respon dari PT tadi Bang? Saya berdasarkan surat musyawarah kami buat surat ini kami antar ke Kami pihak ada. PT, pihak PT Agro. Pas di dalam kami tidak menemukan apa, soalnya pimpinan Agro nggak ada di tempat. Jadi suratnya sudah sampai. Sudah sampai ke karyawan di kantor. Ya. Berapa lama untuk aksi unjuk rasa ini kemungkinan Bang? Kalau aksi unjuk rasa kita Sampai hak dari masyarakat untuk membawa buah dilakukan seperti semula, Ya, seperti biasa ya. seperti biasa lagi. Hidup absolutis yang Mas tahu. Kami prinsipnya kalau memang masyarakat setempat sejahtera sedikit pun kami tidak akan mengganggu. Tapi jika masyarakat menjerit kami tidak akan pernah mundur. Saya ketua KP Polres Sakti Bersama Barat, Deddy Kasih Luis menyatakan itu. Sekali masyarakat menjerit kami akan maju sampai kapanpun. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka Ketua KP.